Selamat datang di channel Inixindo Bandung. Pada kesempatan kali ini, kita akan mencoba membahas seputar dunia DevOps. Sebagai seorang DevOps, kenapa kita harus belajar Kubernetes? Karena Kubernetes dapat menjalankan puluhan, bahkan ratusan Docker kontainer dalam sekali perintah. Jadi, di video kali ini kita akan membahas sedikit dan juga berkenalan dengan Kubernetes. Simak video ini sampai selesai. Kubernetes memang benar-benar keren, karena dengan adanya Kubernetes dapat menyelesaikan permasalahan besar yang kita hadapi ketika mencoba untuk belajar menggunakan Docker Container. Docker Container merupakan layanan atau aplikasi yang bersifat open source. Tujuan dari Docker ini sangat mulia, yaitu agar memudahkan kita saat membungkus software menjadi satu paket image lengkap. Mari kita gambarkan dengan sebuah aplikasi berbasis web. Ketika kita membuat sebuah aplikasi web, pasti kita akan melakukan beberapa persiapan seperti instalasi PHP, MariaDB, Nginx, konfigurasi SSL, bahkan keamanannya, serta lain-lain. Nah, Docker ini menyederhanakan proses itu semua hanya dengan membuat sebuah template persiapan sistem seperti hal-hal yang tadi kita sebutkan. Nantinya kita dapat pakai dan menggunakan itu untuk web aplikasi dan software template lainnya secara berulang-ulang. Setelah aplikasi web kita ini dipublikasikan, maka kita pastinya harus mempersiapkan load balancingnya dong. Nah, kita tidak cukup satu website saja disimpan di dalam satu sumber atau sebuah server. Maka kita memerlukan beberapa lokasi agar menjaga ketersediaan selalu dapat diakses di mana saja. Satu saja tidak cukup. Belum lagi kita akan memerlukan load balancing yang nantinya dapat mengontrol web tersebut. Aplikasi yang tersedia di setiap sumber server yang ada di mana-mana tadi. Makanya load balancing ini juga bisa kita buat menjadi sebuah image container nantinya. Sekarang akhirnya kita memiliki banyak sekali Docker container. Lalu apa dan bagaimana yang harus kita lakukan untuk dapat mengontrol dan memonitoring itu semua? Inilah peran sebuah Kubernetes. Karena Kubernetes dapat melengkapi kekurangan-kekurangan yang dimiliki oleh Docker. Sehingga Kubernetes merupakan, kalau kita lihat definisinya, yaitu sebuah platform open source yang digunakan untuk melakukan manajemen kontainer. Salah satunya adalah Docker ini. Lalu Kubernetes dapat menyediakan konfigurasi serta sebuah script untuk melakukan otomatisasi secara deklaratif. Hal apa saja sih yang dapat dilakukan oleh Kubernetes? Nah, Kubernetes memiliki sejumlah fitur yang dapat dijabarkan seperti untuk platform kontainer, platform microservices, serta platform cloud yang tidak mudah dipindahkan. Nah, Kubernetes ini menyediakan dan memanajemen environment yang berpusat pada kontainer. Sehingga Kubernetes melakukan orkestrasi terhadap computing, networking, dan infrastruktur penyimpanan. Fitur inilah yang kemudian membuat konsep platform as a service menjadi lebih sederhana dan dilengkapi serta fleksibilitasnya yang dimiliki oleh infrastruktur as a service. Lalu, apa yang menyebabkan Kubernetes disebut sebagai sebuah platform? Nah, mungkin Kubernetes menyediakan banyak fungsionalitas, namun masih akan terus ada skenario terbaru yang bertujuan memperoleh keuntungan di fitur barunya. Nah, alur kerja yang digunakan lebih spesifik pada aplikasi supaya bisa disederhanakan demi mempercepat proses saat melakukan pengembangan aplikasi. Hal ini yang menyebabkan Kubernetes sendiri mampu dirancang menjadi sebuah platform demi membangun ekosistem di komponen serta
sebagai alat yang bisa mempermudah penerapan pengelolaan aplikasi serta pembangunan atau pengembangan sistem. Jadi, apa saja keuntungan menggunakan Kubernetes? Nah, dengan adanya service discovery dan load balancing, itu yang pertama. Karena kalau kita lihat, Kubernetes bisa mengekspos kontainer yang digunakan dengan DNS atau IP address server sendiri. Lalu yang kedua, ada otomatisasi rollout dan rollbacks. Nah, development atau waktu kita melakukan deployment dapat menggunakan jenis file YAML. Nah, agar dapat melakukan deployment lain serta untuk merubah deployment yang sudah ada. Dan membuat rollback juga bisa menggunakan file YAML ini. Langkah tersebut bisa dilakukan secara otomatis. Lalu yang ketiga, adanya self-healing. Dengan adanya Kubernetes, dapat melakukan restart kontainer yang suatu hari terjadi seperti kegagalan, atau kita memastikan kontainer yang tidak menanggapi request tersebut tidak mungkin memberikan adanya benar-benar dalam menerima request. Yang keempat, secret and configuration management. Kubernetes mempunyai kelebihan dalam menyimpan data sensitif yang kita miliki, misalnya seperti password, SSH key, dan authorization token. Kita juga bisa membangun serta mengupdate beberapa macam secret tersebut dengan tidak harus membangun ulang kontainer image baru. Oke, jadi simpulannya, banyak juga yang dihasilkan dari Kubernetes ya. Bahkan manfaat yang didapat dari Kubernetes ini adalah bisa melekat secara penuh di suatu kontainer. Kubernetes ini juga menyediakan atau memberikan infrastruktur demi membangun berbagai sebuah environment untuk pengembangan dan juga kontainer secara sentris, sehingga memudahkan programmer. Selain itu, keunggulan Kubernetes ini juga dapat memudahkan kita saat melakukan persiapan sebuah sistem. Jadi kita tidak perlu menginstal banyak server yang di dalamnya ada banyak sekali environment, aplikasi, juga kebutuhan lainnya. Bagaimana menurut kalian? Selain aplikasi ini, open source dan juga gratis, apakah kalian dapat memanfaatkan teknologi ini untuk pengembangan aplikasi dan sistem? Nah, agar prosesnya lebih cepat tanpa harus menginstal satu persatu servernya ke dalam fisik-fisik environment di lingkungan data center kita. Jika Anda ingin belajar juga dan juga ingin lebih tahu apa itu Kubernetes dan juga Docker, maka kalian dapat langsung menghubungi Inixindo Bandung. Terima kasih untuk menyaksikan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.